Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlenda Riani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi. Itu komunikasi, komunikasi penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Penyampaian dimaksud suatu pesan yang diterima dalam suatu bentuk yang dapat diterjemahkan oleh penerima. Memahami pesan belum tentu penerima setuju dengan pesan. Komunikasi interpersonal, komunikasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi organisasi, semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi ke dalam suatu organisasi. Komunikasi, proses yang digunakan manusia dalam usaha untuk berbagai arti lewat pesan simbolik. Proses yang menggambarkan orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis dapat menghubungkan para anggota di berbagai organisasi. Pentingnya komunikasi bagi manajer. Komunikasi merupakan proses melalui fungsi-fungsi manajemen. Komunikasi adalah kegiatan bagi para manajer mencurahkan sebagai besar proporsi waktu mereka. Peran komunikasi bagi manajer. Peran antar pribadi. Manajer bertindak sebagai figur dan pemimpin dari unit organisasi yang berinteraksi. Manajer bertindak sebagai figur dan pemimpin dari unit organisasi yang berinteraksi dengan pihak lain dalam luar organisasi. Peran informasi. Manajemen mencari informasi tentang segala hal yang memungkinkan mempengaruhi pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Peran keputusan. Manajer harus dapat mengambil keputusan dan mengkomunikasikan keputusan kepada pihak yang membutuhkan. Fungsi komunikasi. Yang pertama, pengendalian, kedua motivasi, ketiga informasi, dan ungkapan emosi. Dari keempat itu adalah fungsi-fungsi komunikasi. 4. Komunikasi, pengendalian, tindakan komunikasi formal dan informal untuk mengendalikan perilaku individu dan organisasi. Motivasi, komunikasi yang jelas bagi karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana sebaiknya mereka melakukan, dan dapatkah mereka melakukan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada ungkapan emosi, interaksi sosial dalam bentuk komunikasi kelompok kerja yang menyediakan cara bagi karyawan untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Informasi, individu dan kelompok kerja yang membutuhkan informasi untuk membuat keputusan atau bekerja. Proses komunikasi, pesan, media, penerima, pesan, umpan balik, dan pengirim. Histori dalam komunikasi. Encoding pesan, pengaruh dari keahlian, kemampuan, dan pengetahuan dari pengirim atas proses pengkodean suatu pesan. Sistem budaya sosial si pengirim. Pesan, simbol yang digunakan untuk membawa maksud suatu pesan. Isi dari pesan itu sendiri, pilihan dari bentuk pesan, dan gangguan dalam satu pesan. Di story dalam komunikasi ada saluran, berbagai saluran yang dipilih pengirim untuk membawa suatu pesan. Penerima, pengaruh keahlian, sikap, dan pengetahuan si penerima atas proses pengkodean suatu pesan. Sistem budaya sosial si penerima. Lingkar umpan balik. Di story saluran komunikasi mempengaruhi tingkat pengembalian pesan dari penerima ke pengirim. Metode komunikasi interpersonal. Yang pertama, tatap muka, telepon, rapat kelompok, presentasi resmi, memo, dan banyak lainnya. Evaluasi metode komunikasi. Umpan balik, kapasitas kompleks, potensi keluasan, kerahasiaan, kemudian encoding, kemudahan decoding, kendala ruang waktu, biaya, kehangatan interpersonal, formalitas, kemampuan di-scan, dan waktu konsumsi. Komunikasi interpersonal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi non-verbal dan verbal. Komunikasi non-verbal, komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata, suara yang dengan maksud tertentu atau peringatan, image yang mengendalikan atau mendorong perilaku situasional yang membawa suatu maksud, bahasa tubuh, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lain yang menyampaikan maksud. Intonasi verbal, penekanan seorang pada kata-kata atau kalimat yang menyampaikan maksud. Ada juga penghalang komunikasi interpersonal, yaitu bahasa, budaya nasional, penyaringan, emosi, kebanjiran informasi, dan perilaku defensif.
Penghalang keefektifan komunikasi interpersonal yaitu penyaringan, manipulasi informasi agar lebih menyenangkan bagi si penerima. Emosi, sikap yang tidak acuh dan proses pemikiran objektif secara pergantian penilaian perasaan ketika menerjemahkan pesan. Kebanjiran informasi, informasi yang diolah melebihi kapasitas pemrosesan. Hambatan komunikasi efektif, yaitu hambatan organisasional terdiri dari tingkatan hierarki, wewenang manajerial, dan spesialisasi. Hambatan antar pribadi, mendengar apa yang kita ingin dengar, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diketahui, dan menilai sumber. Mengatasi penghalang keefektifan komunikasi interpersonal, digunakan umpan balik, menyederhanakan bahasa, menyimak dengan efektif, kendala emosi, perhatikan isyarat non-verbal. Mengatasi penghalang keefektifan komunikasi interpersonal, digunakan komunikasi tatap muka, peka terhadap dunia penerima pesan, gunakan bahasa yang langsung dan sederhana. Jenis komunikasi organisasi. Komunikasi formal, komunikasi yang terjadi dalam rancangan kerja organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Komunikasi informal, komunikasi yang tidak didefinisikan oleh struktur organisasi. Komunikasi itu memberi kesempatan pada karyawan untuk memuaskan kebutuhan mereka akan interaksi sosial. Komunikasi dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang sering lebih cepat dan efisien. Aliran komunikasi ada literal, diagonal, dan ke bawah. Aliran komunikasi ke bawah, komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke para karyawan. Komunikasi ke atas, komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer. Selanjutnya ada komunikasi lateral atau horizontal, komunikasi yang terjadi antara semua karyawan di tingkat organisasi yang sama. Komunikasi diagonal, komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi. Jenis-jenis jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi berbagai pola arus komunikasi organisasi vertikal dan horizontal. Jaringan rantai, komunikasi mengalir sesuai dengan rantai komando formal baik ke bawah maupun ke atas. Jaringan roda, komunikasi yang mengalir antara pemimpin yang kuat dan mudah dikenal dan orang lain atau tim kerja. Yang terakhir, jaringan semua saluran, komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.